Inilah ciri-ciri orang yang dijadikan tumbal pesugihan Nyi Roro Kidul. Baik pemirsa Metafisika Nusantara, sebelum menyimak bila Anda belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan dengan cerita-cerita pesugihan atau tempat-tempat pesugihan dari Metafisika Nusantara. Banyak hal di dunia ini yang sulit untuk dijelaskan ataupun dibuktikan dengan logika atau akal sehat. Termasuk keinginan untuk menjadi kaya raya dengan bantuan makhluk halus atau dedemit Ratu Siluman sang penguasa pantai selatan yang ada di tengah dasar lautan atau yang dikenal dengan pesugihan. Entah mengapa, meskipun zaman sudah bergerak maju ke depan tapi masih ada saja orang jahat yang menghalalkan segala macam cara demi keuntungan diri sendiri. Untuk bisa melakukan persekutuan dengan Bangda Jin atas sang penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul, biasanya akan ada perjanjian yang melibatkan tumbal manusia atau hewan seperti kerbau sebagai timbal balik dari jalan pintas untuk memperoleh kekayaan. Tumbal yang diminta bisa beragam tergantung perjanjian yang disetujui, mulai dari hewan seperti kepala kerbau atau sapi hingga nyawa manusia bahkan kerabat dekat dan darah daging sendiri. Ngeri ya pemirsa Metafisika Nusantara. Kok bisa ya tega mengorbankan saudara, sahabat bahkan anak sendiri demi kekayaan atau duniawi? Memang sulit dijelaskan dengan logika atau akal sehat. Tindakan keji seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah dibutakan oleh harta. Pada kesempatan kali ini Metafisika Nusantara akan membahas beberapa ciri atau pertanda orang yang dijadi korban tumbal pesugihan. Semoga baik Anda ataupun orang terdekat tidak pernah mengalami ciri-ciri berikut ini ya. Selalu baca bismillah dan ayat kursi ketika Anda akan keluar kerja dari rumah ya. Kedutan sebenarnya merupakan kondisi yang umum terjadi dan biasanya akan hilang sendiri. Namun pada kasus tertentu, kedutan bisa jadi pertanda atau isyarat buruk kalau seseorang tengah menjadi incaran atau target untuk dijadikan tumbal pesugihan. Namun tentunya sensasi kedutan ini akan berbeda dengan kedutan biasa, target juga akan sering merasa ada yang bergerak di bawah permukaan kulitnya. Mencium wewangian. Selanjutnya adalah mencium wewangian yang tidak tahu di mana sumbernya itu merupakan ada kehadiran makhluk halus yang memperhatikan Anda. Dimanapun berada, ia akan mencium aroma wangi yang misterius. Wewangian yang sering tercium adalah aroma kemenyan, kembang, dan melati. Semakin berusaha menghilangkan wewangian itu, maka semakin tercium aromanya. Gelisah dan sulit tidur di malam hari. Orang yang akan dijadikan tumbal pesugihan biasanya akan gelisah pada waktu malam. Bahkan, seringkali merasa sulit untuk tidur. Napasnya juga akan merasa sesak serta tenggorokannya sering gatal dan badan bergetar. Suasana tempat tinggal berubah. Ciri yang paling umum bagi seseorang yang ditumbalkan yaitu berubahnya suasana tempat tinggal. Secara mendadak, tempat tinggal orang tersebut menjadi tidak nyaman, panas, membuat resah, dan lain-lain. Kemudian, sering datangnya binatang-binatang aneh yang muncul di lingkungan tempat tinggal, seperti kelabang ular dan kalajengking, namun itu juga belum dipastikan pertanda ya, karena sering kaki ada juga binatang alami dari gat atau kebun yang datang dan masuk ke lubang-lubang rumah Anda saat musim hujan. Jadi harus diperhatikan juga ya kalau musim hujan, tutup rapat lubang pembuangan air WC atau lubang pintu, karena biasanya hewan-hewan suka masuk dari dalam lubang tersebut. Mendengar suara atau bisikan aneh. Orang yang akan dijadikan tumbal pesugihan menurut Metafisika Nusantara akan mendengar suara-suara bisikan yang beraneka ragam. Calon tumbal ini bisa saja mendengar suara angin yang kencang, atau burung dan binatang aneh, gemericik air, hingga bisikan merdu yang memanggil-manggil namanya. Sering melihat makhluk halus. Seseorang yang akan dijadikan tumbal pesugihan biasanya diikuti makhluk halus. Makhluk halus ini terkadang hanya menampakkan dirinya sekilas. Namun,
Makhluk halus ini akan terus memburu dan mengejar korban pesugihan tersebut. Merasa dibuntuti. Ketika orang sudah dijadikan target tumbal pesugihan, mereka akan merasa dibuntuti makhluk halus. Hal ini membuat target merasa was-was. Perasaan ini biasanya dimulai 40 hari sebelum hari ritual pengambilan tumbal. Mengalami sakit. Ciri yang terakhir adalah seseorang yang ditumbalkan akan mengalami sakit. Sakit yang dialami tanpa sebab dan tidaklah terdeteksi secara medis. Dan terkadang ada yang meninggal seperti tertabrak kendaraan, atau meninggal di rumah secara tiba-tiba. Itulah pembahasan mengenai pertanda orang yang dijadikan tumbal pesugihan Nyi Roro Kidul. Jadi wajengan dari Metafisika Nusantara. Cara menghindari atau menolak serangan tumbal pesugihan. Sebaiknya saat keluar rumah misak akan berangkat kerja ke pasar atau tidur membaca ayat kursi 3 kali. Semoga bermanfaat. Simak terus kisah-kisah cerita pesugihan selanjutnya dari saluran Metafisika Nusantara. Jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, dan share video ini ke sosial media Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wassalam.